Yang terhormat Direktur Insan Cendekia Mandiri Boarding School Ustadz Saifuddin Nur. Yang terhormat Mudirul Mal'ad Insan Cendekia Mandiri Boarding School Ustadz Abdul Hadi. Dan yang kami hormati murabi yang saya cintai dan saya banggakan, dan teman-temanku yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama dan yang palinglah utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dari zamannya naik onta sampai zamannya naik mobil Avanza. Dari zamannya Sayyidina Ali hingga zamannya Pak Jokowi. Dari zamannya Siti Fatimah sampai zamannya Happy Asmara, yakni Ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang berbahagia, dalam terminologi pendidikan, negara merupakan micro-organizer of education, pendidikan dengan skala yang lebih besar, di mana pemimpin adalah gurunya, masyarakat adalah muridnya, sedangkan kebijakan pemimpin adalah materi pelajarannya. Walhasil hadirin, seluruh perilaku pemimpin akan ditiru oleh masyarakatnya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya bangsa Indonesia akan maju, bangsa Indonesia akan makmur tatkala dipegang oleh pemimpin yang berbudi luhur. Namun sebaliknya, bangsa Indonesia akan mundur, bangsa Indonesia akan hancur, bangsa Indonesia akan punah tatkala dipegang oleh pemimpin yang berakhlak rendah. Oleh karena itu hadirin, Michael Hart, seorang kolumnis berkebangsaan Amerika, dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, menempatkan Rasulullah SAW sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia, baik dari sisi akhlak maupun gaya kepemimpinannya. Kita yakin hadirin, bumi Indonesia akan selamat, penduduknya akan terhormat jikalau kita memiliki bangsa yang kuat dan bermoral hasanah. Tapi kalau seandainya sebaliknya, kita tengok sejarah Nazi Jerman yang hancur karena kekejaman Adolf Hitler, Rumania binasa karena kebijakan Nikola Ceausescu, kemajuan Uni Soviet terhalang karena kebijakan Mikhail Gorbachev. Bahkan hadirin, bumi Indonesia yang merana, bumi Indonesia ini akan sengsara tatkala dipegang oleh kaum penikmat rakyat jelata hanya untuk kepentingan kursi dan jabatan semata. Oleh karena itu hadirin, saya Achilles Nurman Surya, Saya Muhammad Pramudia, saya Rama Akbar Fauzi akan membahas tentang pemuda masa kini, pemimpin masa depan. dengan rujukan Al-Quran surah Al-Imran ayat 199 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fattan khaliqal qalbi lanfaddu min hawlik
fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada ayat tersebut terdapat 5 sikap dan sifat kepemimpinan Rasulullah yang harus kita tiru untuk mengatasi krisis kepemimpinan. Pertama, timtalan, bersikap santun dan lemah lembut. Kedua, fa'fu anhum, senantiasa memaafkan umatnya yang salah. Ketiga, wastaghfir lahum, Memohonkan ampunan bagi orang yang berbuat kesalahan. keempat, wasyawirhum fil amr, Selalu bermusyawarah dalam setiap keputusan. dan yang kelima, Faiza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Mantapkan rencana dalam bertawakal kepada Allah. teman-temanku yang dirahmati Allah, kita sebagai siswa ICM harus mampu dalam menerapkan sikap dan sifat kepemimpinan Rasulullah seperti moto sekolah kita, yaitu Sekolah calon pemimpin dunia. Maka kita sebagai calon pemimpin dunia harus selalu bersyukur karena kita dapat sekolah di ICM, bukannya malah sambat dan berkata Lauknya gak enak, kipasnya kurang banyak, lapangan paving bikin kaki bengkak. Sungguh tak patut. Kita seharusnya dapat membanggakan sekolah kita tercinta. Maka dari itu, kita sebagai calon pemimpin dunia harus selalu melatih diri agar menjadi yang terbaik. Bukan seorang pemimpin harus tegas dalam membedakan yang baik dan buruk, memiliki visi-visi yang kuat, berintegritas tinggi, menginspirasi banyak orang, berkompeten, tidak egois, jujur, dan yang paling penting tidak sombong. Sifat-sifat tersebut hanya akan kita dapatkan jika kita melatih diri dengan kegiatan yang positif. Tetapi kita malah sebaliknya melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat, bahkan dapat menjerumuskan kita ke dalam panasnya api neraka. Kita sebagai pemimpin harus dapat menjaga nafsu kita, bukan membiarkannya menjadi liar dan dapat melakukan hal-hal seperti gerekan, mabuk-mabukan, main slot atau judian, nyolongan, tawuran, pembulian, dan yang paling parah, hamilin anak orang tanpa akda pernikahan. Sungguh menyenangkan. Memang menyenangkan, tapi pantaskah seorang pemimpin melakukan perbuatan seperti itu? Sangatlah tidak pantas. Soekarno pernah berkata, berikan aku sebelum muda, maka akan kubencak dunia. Perkataan Pak Soekarno tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengaruh muda dalam kemajuan sebuah bangsa. Maka dari itu kita sebagai generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan, di mana kita selalu menjadi yang terbaik. Kita selalu
Apakah kita mau diatur sama orang Cina? Tanah kita digeruk habis-habisan oleh keturunan Amerika, Atau sudikah kita dibodohi oleh cucu orang Eropa? Maka dari itu teruslah mengupgrade diri kita dan janganlah turuti nafsu, Rebahan mulu. tetapi bangkitlah kawanku, karena anak istrimu menunggu. Ustaz Fatoni dan ngopi. Kopinya sama Ustaz Aufa. Sekian dari kami. Mohon maaf Bila ada salah kata. Jika kalian masih malas, ingatlah kata-kata ini. Bu Uci beli manggis. Belinya di Siwalan Kerto. Mau yang cantik dan manis. Emang rumah ditiru? Karena sekarang Cantik itu butuh modal, bro, bukan sama undur. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.